Audio Jungle. Halo Sobat Perairan, selamat datang di podcast Simanera. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Kembali lagi di podcast Simanera. Semoga semuanya yang nonton podcast pada kali ini dalam kondisi baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Adam Firdaus dari Departemen Kewirausahaan 2022. Kali ini saya ditemani dengan, boleh kenalkan, Mas Edwin. Oke, halo Sobat Simanera. Nama saya Edwin Mutakin. Saya asli Purwokerto. Di sini saya ingin menemani teman-teman untuk kita sharing bareng. Oke. Apa sih kita di sini mau ngapain sih? Mungkin dari saya mau sedikit kepo buat Mas Edwin dengan tema kali ini tuh adalah how to start atau bagaimana cara untuk memulai kita usaha, memulai kita niat untuk usaha, memulai kita untuk meraih masa depan yang kita cita-citakan. Mungkin langsung aja Mas Edwin ya untuk pertanyaannya. Mas Edwin sedang untuk sekarang ini sedang menjalani usaha apa sih, dan ada nggak sekarang usaha selain yang sedang dijalani sekarang, dan sibuk apa aja? Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan Simanera dan semua viewers ya yang sedang menonton video ini gitu. Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan, saya apresiasi banget nih sama teman-teman Simanera gitu ya, yang mau benar-benar mengerjakan sebuah project podcast yang luar biasa terkonsep seperti ini gitu, dan harapannya ini bisa jadi satu gebrakan terbaru lah buat teman-teman yang mungkin mahasiswa biasanya notabene hanya konsep aja tanpa aksi, akhirnya bisa beraksi gitu. Amin. Pertanyaan, saya sebenarnya sekarang sibuknya adalah sibuk mencari berkah Mas. Masuk gitu. Ya. Jadi alhamdulillah sekarang saya sibuk untuk mengurusi usaha sendiri, di mana fokus usaha saya itu utamanya di konveksi Mas. Ya. Sibuk utamanya di konveksi, cuman alhamdulillah ada beberapa juga usaha-usaha dari keluarga yang memang saya bantu teruskan juga. Itu ada ayam petelur, ada juga pertanian, perkebunan kayak gitu. Banyak banget. Gitu. Terus juga alhamdulillah sekarang saya juga lagi menimba ilmu juga di salah satu kafe di Purwokerto, PT SBI gitu. Itu juga saya sedang berkarir di situ di bidang F&B yang di situ saya juga belajar banyak tentang F&B di situ. Oke, berarti memang dalam menjalankan usaha juga harus butuh ilmu yang mensuplai gitu kan. Maksudnya kita butuh suplaian ilmu, tidak memanfaatkan ilmu yang kita dapat dulu aja. Oke, untuk pertanyaan kedua ya Mas Edwin. Nah, Mas Edwin sih ini untuk cara memulai merintis usaha itu dari kapan, atau dulu tuh setelah lulus kuliah atau pas berproses kuliah sampai mau lulus kuliah itu baru mengembangkan usahanya? Oke. Kalau kita berbicara memulai usaha itu sebenarnya bisa dibilang saya memulai usaha itu mungkin dari SMA ya, kayak gitu. Cuma dari SMA itu sebenarnya memang sifatnya adalah insidental atau ketidaksengajaan. Kayak gitu untuk di bidang konveksi. Jadi yang mungkin seperti yang teman-teman sering gitu ya, saya dulu hanya menjadi broker, saya menemui satu penjahit, terus saya bisa melihat celah uang di situ. Terus kemudian qadarullah ada satu kesempatan, OSIS SMA saya membuat jazz blazer itu lumayan banyak, dan saya tagkan untungnya satunya itu sekitar 70-80 ribu, yang ibaratnya saat itu anak SMA bisa pegang uang 4-5 juta. Mantap. Akhirnya dari situ saya keterusan, mulai dari yang kecil-kecil, dari yang banyak, bahkan dulu sampai fotokopian pun saya cuanin Mas. Berarti Mas Edwin itu tipikal orang yang waktu senggang itu dimanfaatkan untuk waktu yang positif gitu. Sebenarnya lebih ke kalau ada kesempatan saya ambil. Karena gini, kalau dibilang waktu senggang disempatkan, sebenarnya saya termasuk orang yang masih suka wasting time mungkin ya. Karena saya seorang gamer juga. Saya seorang gamer yang mungkin teman-teman tahu ya, canduannya seorang gamer itu kayak gimana. Kalau ada waktu kosong sedikit kita game, niatnya 1 game tapi jadi 5 game. Sama. Kayak gitu.
saya seorang yang seperti itu sampai saat ini gitu ya, sampai saya sudah berkeluarga saya juga masih suka game juga. Cuman yang membuat akhirnya saya bisa berwirausaha yang pertama, pada saat itu saya punya komitmen untuk saya pengen bisa jajan sendiri. Dulu motivasi terkecil saya adalah, saya kan sebenarnya terlahir bukan dari orang yang mampu untuk membeli segalanya. Orang tua saya PNS, maksudnya dalam artian orang tua saya memberikan sangu saya yang cukup, saya juga dikasih fasilitas yang cukup. Cuman memang tidak seperti kawan-kawan saya yang minta ini dibelikan. Tapi kalau orang tua saya adalah kalau itu penting dibelikan. Nah, cuman kan yang namanya kita anak muda, saya pengen satu barang nggak dibelikan, teman-teman pada beli, akhirnya ya gimana caranya saya bisa beli pakai uang saya gitu kan. Kalau mau nabung, mau seberapa lama sih nabung? Padahal kan kita butuh cepat gitu kan. Akhirnya ya dari situ saya ambil celah. Oh, ketemu nih celahnya, dan di situ akhirnya kita ketagihan. Dan satu hal yang membuat saya bisa terus berwirausaha sebenarnya karena saya gampang ketagihan sama uang. Itu saya gampang ketagihan uang. Uang itu bagi saya adalah sebuah candu narkoba. Kayak gitu. Yang penting berkah ya, ingat, yang penting berkah. Caranya berkah, tidak nyolong, tidak korupsi, atau tidak membohongi pasar kayak gitu. Itu terus kesini ya memang semangatnya karena memang saya dibekali dengan teman-teman yang baik, terus ilmu-ilmu yang masuk ke saya juga. Ada juga semangat tentang keagamaan dalam artian ya kita muslim, kita harus kaya untuk bisa membantu sesama saudara kita kayak gitu. Kayak gitu kan. Itu sih. Dan terus untuk karir profesional, kalau karir profesional itu sebenarnya saya mulai kuliah. Kayak gitu, yang benar-benar saya tahu apa itu tim, tahu apa itu manajemen sebuah perusahaan yang kecil lah, yang masih kelas UMKM, mungkin yang kecil masih UMKM, rasanya bayar karyawan, rasanya struggle naik turun, itu memang awal kuliah kayak gitu. Yang saya ditemani sama partner saya, tim Kaos Ngapak dulu tahun 2013-14 ya, 13-14 saya bergabung dengan mereka. Yang akhirnya 2019 saya memutuskan untuk berdiri sendiri kayak gitu. Dan di situ saya belajar banyak tentang apa sih namanya tim, apa sih namanya kita benar-benar membuat usaha, sistem segala macam. Tapi kalau untuk bekal marketing, bekal jualannya mungkin dari SMA saya udah ada. Dari SMA, kalau dari kecil ya ada, tapi saya nggak ingat betul. Cuman yang benar-benar saya rasakan jadi uang itu ketika SMA. Mantap sekali. Nah, Mas Edwin, mungkin nanti ini jadi motivasi buat kita semuanya ya yang nonton podcast kali ini. Pertanyaan selanjutnya itu modal nih Mas, masalah modal. Maaf kalau modal itu kan lebih ke sensitifnya Mas ya. Cuma pengen tahu gitu loh, modal dulu untuk merintis usaha Mas yang pertama kali dibidangin gitu usahanya tuh dari mana? Modal. Oke. Sekalian saya ngasih advice buat teman-teman ya. Modal itu kan sebenarnya mungkin banyak orang itu bermindset tentang uang, ya kan? Oke, uang penting. Saya sangat mengakui uang penting. Uang adalah aliran darah dalam suatu usaha gitu ya. Tanpa uang kita sangat mengakui kita nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun ada teori, masa sih kamu ngejar uang gitu ya. Cuman yang paling penting di sini modal dulu. Kalau saya bilang modal saya yang pertama memang berani gitu. Seperti yang saya ceritakan, saya ketemu penjahit itu memang bagi saya bagus karena itu langganan keluarga saya dan orang tua saya. Saya berani ngomong bahwasanya Pak, kalau misal saya buat jahitan boleh nggak nih tak untungin? Monggo Mas, nggak apa-apa, untungin aja. Karena prinsipnya penjahit ya otomatis mereka dikasih kerjaan. Iya kan, fair to fair kayak gitu. B2B-nya jelas. Saya ngasih mereka kerjaan, pembayarannya pas sesuai dengan yang mereka sepakati. Terserah mau harga jualnya saya ke konsumen berapa, kayak gitu kan. Dalam artian nih, saya pesan satu barang ke penjahit, saya bayar total 50.000, saya jual 70.000, udah bisnis kan, ya kan, kayak gitu. Sebenarnya itu aja. Dulu yang saya lakukan itu gitu. Nah, cuman itu memang ketika saya belum profesional
belum mengenal yang namanya sistem. Nah, seiring berjalannya sistem, modal kedua yang harus kalian temukan selain branding adalah ilmu, teman-teman. Kayak gitu. Ilmu tuh harus benar-benar kalian cari. Benar kalau kata agama kita di Islam gitu ya, dalam artian ilmu itu adalah benar-benar kunci utama kita dalam menjalani hidup. Ya, betul. Karena orang tanpa ilmu itu nggak mungkin dia menjadi pintar, kayak gitu. Setuju. Mau kita pengalamannya seperti apapun, kalau kita nggak tahu ilmunya itu juga bobrok. Itu juga yang saya rasakan ketika saya di SMA. Saya hanya broker biasa tanpa adanya rasa profesional yang ada dalam diri saya untuk memulai usaha, ya saya merasa gitu-gitu aja gitu loh. Tapi ternyata setelah saya benar-benar terjun ke tempat profesional, ternyata banyak juga ya yang harus saya lewati, ini step by stepnya banyak juga ya. Itu baru yang ketiga yang bisa teman-teman cari memang adalah uang, kayak gitu. Jadi jangan kebalik nih. Kalau saya itu merumuskan ada tiga. Pertama adalah mental berani ya. Mental itu berani. Yang kedua adalah materi itu bukan uang ya, tapi materi itu sebenarnya konsep atau ilmu biar 3M lah ya. Mental, materi sama modal. Ya, betul. Kayak gitu. Mentalmu harus berani nih mas, kayak gitu. Karena dan saya ingat banget ini quotes baru saya temukan berarti ketika saya lulus kuliah. Berbisnis itu sebenarnya bukan hanya tentang kita transaksi barang. Berbisnis itu juga termasuk ketika kita menawarkan kelebihan kita ke orang lain. Contoh, mas di organisasi. Ya mas di organisasi. Kenapa sih organisasi mau rekrut mas? Karena mas berhasil menjual diri mas ke organisasi. Ya, betul. Ya kan? Dalam artian ketika proses rekrutmen, mas aku bisa nih membawa organisasi ini lebih baik. Katakan aku punya kemampuan ini nih, apa yang mau organisasi kasih ke saya? Oke, timbal baliknya organisasi kasih rekrutmen ke masnya dianggap sebagai anggota, dikasih fasilitas organisasi, dikasih sertifikat, yang itu sertifikat bisa dijadikan poin ketika kelulusan, segala macam. Kalau diuraikan, bukankah itu sebuah transaksi? Ya, betul. Ya kan? Itu. Jadi percuma kalau kalian punya barang banyak, punya barang bagus, tapi mental kalian nol. Kalian punya modal banyak, punya modal 1M, 1 triliun, mental kalian nol. Kayak gitu. Jadi jangan kebalik, mental dulu itu yang harus kalian bentuk. Mental harus kalian bentuk, kalian cari, kalian pupuk dari dini gitu loh. Paling gampang caranya gimana sih mas bentuk mental? Ngobrol, jangan diem. Untuk tipikal introvert, saya bilang kalian agak berubah dulu jadi agak ekstrovert. Gitu. Introvertnya di rumah aja. Tapi kalau kita mau berbicara bisnis, yuk ekstrovert. Karena apa? Kita berbicara bisnis mas. Berbicara bisnis ini adalah saya butuh barang, masnya punya barang. Kalau masnya introvert diem, mana bisa saya tahu mas punya barang yang saya butuhkan? Betul sekali. Gitu kan? Entah itu dalam bentuk bakat, entah itu dalam bentuk barang mati, entah itu dalam bentuk barang suplai apapun, ya enggak? Tapi kalau misalkan, makanya kan sering banyak kejadian, teman saya kok malah nyari ke tempat lain padahal saya punya nih. Jangan disalahkan itu dulu. Kamu udah bilang belum ke temanmu bahwa kamu punya? Ya kan? Kadang-kadang kan jadi baperannya kayak gitu kan. Karena nggak ada omong gitu. Nah, kita aja yang punya barangnya nggak pernah ngomong. Gitu kan. Kadang-kadang, aduh aku malu lah, nggak pede lah, apa barangku bagus ya. Jangan ngomong itu dulu. Lakukan dulu. Sisanya itu biar Allah yang menentukan. Tawakal, bahasa agamanya itu tawakal. Nah, itu mental. Yang kedua, materi itu baru kita masuk ke ilmu. Baru setelah kamu berani, kamu bisa masuk sana sini, belajar ilmunya, kayak gitu. Ilmu tuh banyak. Kalau kita mau benar-benar berbicara, teman-teman bisa belajar ilmu komunikasi dulu. Teman-teman bisa belajar ilmu negosiasi. Teman-teman bisa belajar ilmu untuk bagaimana sih cara kita bisa melihat lawan bicara kita. Apakah dia memang menerima pembicaraan kita atau dia memang menolak pembicaraan kita. Gaya tubuh kan bisa dibaca. Terus yang keempat yang paling penting ya, karena teman-teman di dunia bisnis, belajar ilmu bisnis, kayak gitu. Dan yang gak kalah penting, belajar ilmu bisnis sesuai agama masing-masing. Jangan sampai keblinger, kayak gitu. Cari uang gampang,
tapi yang nggak gampang itu yang bisa jadi berkah. Ya, setuju. Itu. Ya. Nah, baru yang ketiga adalah masalah modal. Kenapa yang masalah modal terakhir? Modal itu sebenarnya banyak banget jalannya. Kalau kita udah punya 2 poin ini, kayak gitu. Betul. Dalam artian, Mas cuma punya badan tok, tapi Mas punya 2 poin ini, modal insya Allah datang sendiri. Contoh simpel kayak gini, saya punya proyek, katakan 70 juta. Saya nggak punya uang, katakan 50 juta, saya nggak punya uang cash, mau 50 juta untuk modal. Dari mana saya bisa dapatkan modal? Trustnya orang-orang terdekat saya, kayak gitu. Lah, kenapa saya bisa mengambil trustnya orang-orang dekat saya? Karena yang pertama saya berani ngomong nih, Mas, Mbak, Pak, Bu, saya punya project nih 70 juta. Saya lampirkan surat ordernya, saya lampirkan badan atau lembaga yang memesan ke saya lampirkan MOU-nya. Itu poin pertama, saya berani. Yang poin kedua, materi atau ilmu. Saya tahu nih ilmunya apakah nanti saya akadnya hutang, apakah nanti akadnya bagi hasil. Yang kedua, akad administrasi. Saya tahu nih gimana caranya saya bisa bikin trustnya investor saya untuk modalin saya dalam suatu project. Itu. Baru yang ketiga kan modal tadi, saya bisa dapatkan modal. Bahkan dalam artian ya sering lah teman-teman punya usaha atau yang teman-teman lihat di media sosial, baik itu TV, YouTube atau media sosial yang lainnya, seseorang nggak punya modal sama sekali tapi dia bisa bikin startup besar hanya dengan omongan sama ilmunya dia. Iya kan? Yaitu makanya modal itu yang terakhir. Karena ketika kita berbicara modal, sebenarnya yang paling gampang adalah ketika kita bisa memindset orang yang punya uang itu untuk santai. Mindsetnya orang kaya itu adalah aku udah punya uang nih, gimana caranya uangku bisa putar lagi, simpel nggak? Nah, PR-nya kita kan gimana cara kita membantu dia untuk uangnya muter, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke situ ya balik lagi ke poin 1, 2, kita harus berani sama punya materi. Jangan asal, karena kalau asal itu juga jadi bumerang ke kita, kayak gitu Mas. Itu terkait modal. Jadi kalau saya balik lagi pertanyaan, modal pertama saya adalah saya modal berani, materi sama modal. Modal yang sekarang kalau dalam bentuk uang itu memang saya dari banyak sumber Mas. Saya punya beberapa list investor project, saya punya modal dari saya sendiri. Terus yang ketiga memang dari modal tabungan yang sudah saya kumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Mantap. Jadi itu teman-teman bisa kita jadi pegangan ya Mas Edwin ya. Tadi jadi untuk Mas Edwin sendiri itu dia tidak menjadikan modal uang menjadi tujuan pertama dia untuk berintis usaha. Tapi dia menjadikan 3 prinsip ini. Yang pertama tadi ada mental, materi, dan yang terakhir baru modal uang. Nah itu ya Mas Edwin ya. Terima kasih. Mungkin itu nanti bisa jadi pegangan penonton juga ya. Mungkin jadi kita semua juga manfaat bagi kita semuanya. Amin. Nah, untuk selanjutnya nih Mas, kan pasti dalam berusaha itu ada yang namanya kendala nih. Nah, kendala, nanti kan setelah kendala pasti kita nggak ada jalan keluar Mas. Nah, boleh nggak diceritain dari mulai kendalanya apa sampai jalan keluarnya apa? Oke, kendala ya. Kendala itu sebenarnya kalau kita ngomong usaha itu banyak banget ya. Ya, pasti dalam. Kendala banyak banget, baik itu dalam diri sendiri ataupun dari luar. Ya. Gitu. Dulu kalau kendala, kalau saya bilang ya pertama keberanian saya untuk benar-benar bisa mengelola suatu project. Ya. Dan ini yang benar-benar yang pertama, tembok pertama yang teman-teman harus hancurkan ketika teman-teman mau berbicara mengenai usaha. Oke teman-teman berani. Saya berani Mas ngomong Mas. Banyak orang berani ngomong. Ya. Tapi nggak banyak orang berani untuk memegang suatu project. Ya, paham, betul. Contoh simpel gini, Mas berani ngomong, Pak saya bisa ini, Pak bisa ini. Oke, meyakinkan. Tiba-tiba lawan bicara ngomong, oke Mas, saya lihat Anda kredibel, saya lihat Anda bisa dipercaya, kompeten. Ini saya ada project, nilai 1 juta, silakan diteken. Nah, itu PR. Ya. Itu PR yang silakan teman-teman harus hancurkan mental teman-teman. Sedikit berkaca sama foundernya Microsoft ya dulu kan jauh ya dulu kan kalau yang saya baca sih ya, saya baca dan saya tahu beliau itu dulu benar-benar buat Microsoft itu kan karena dia yang penting
dia itu yang penting ya kalau nggak salah dia dapat kepercayaan untuk membuat sebuah sistem, padahal dia nggak paham tentang sistem kayak gitu, tentang sistem komputer dia nggak paham, tapi dia udah bilang ke orang, ya Pak saya bisa. Akhirnya dia pusing sendiri, tapi karena kemauan dia, inisiatif dia, akhirnya dia rekrut teman-teman yang sebenarnya bukan dia yang ngerjain kayak gitu. Nah itu silakan teman-teman cari atau hancurkan PR itu, PR mental block itu dalam diri teman-teman. Setelah teman-teman berani ngomong, beranilah untuk memegang satu tanggung jawab yang itu memang teman-teman sudah planningkan, nggak asal apa iya atau nggak asal memang punya nggak ada planning cadangan. Oke. Itu. Nah terus yang kedua, dulu kendalanya saya, yang pertama itu ya, kendalanya saya adalah masalah mental bahwasanya apakah saya bisa atau enggak. Terus yang kedua, berjalannya waktu otomatis terkait sistemasi. Bahwasanya saya kok ngerasa ini kok kayak gini terus ya, usahanya kok stuck di sini terus, stepnya kok stuck di sini terus, nggak ada peningkatan. Kenapa nih? Akhirnya yaitu saya gabung sama tim profesional, saya gabung sama teman-teman yang profesional, saya belajar banyak. Oh ini loh problemnya. Jadi silakan teman-teman juga mau belajar kayak gitu. Terus yang ketiga ya masalah modal banyak. Jadi gini, kalau kendala masalah modal itu sebenarnya banyak banget, karena apalagi kita di dunia produksi ya Mas. Contoh simpel gini ya, dalam satu project di dunia produksi itu kan kita paling banter itu untung misal 20-25% dari nilai project. Katakan kita project 10 juta, berarti kita untung sekitar 2 juta sampai 2 juta 500. Nah otomatis kita butuh dana modal itu 7,5 sampai 8 juta. Ya kan? Nah kadang-kadang itu yang membuat kita juga pusing, apalagi kita UMKM dengan dana terbatas yang tadi saya ceritakan. Tidak sinkron itu biasanya. Nah dalam artian gini, project satu kita masih kekurangan modal, kita panggil investor project, belum. Tiba-tiba ada project 2 yang nilainya lebih besar dengan modal lebih banyak, otomatis kita belum ada uang lagi, kita panggil investor project, belum. Nah sementara project 1 ini kita belum kelar, yang harusnya uang dari project 1 ini bisa untuk menambahkan modal dari project 2. Nah itulah kendala yang saya alami seringnya kayak gitu. Jadi itu benar-benar lika-liku ya, kalau itu nanti maksudnya memang ke manajemen waktu, manajemen produksi segala macam dan masalah modal. Jadi apa ya, banyak banget sih Mas. Terus juga trust orang-orang terdekat ya. Jadi buat kendalanya tuh dari Mas Edwin tuh sebenarnya sama sih. Yang penting mental dulu, ya kan? Karena mental kita buat ngelakuin hal yang mau kita capai itu, kendala itu pasti mental dulu, ya kan? Ada mulai dari fisik, mau capek pikiran pun yang penting mental dulu. Yes. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih banyak nih Mas Edwin, nggak apa ya? Siap kalau. Nah, lalu nih Mas, dalam usaha itu kan pasti kita ada target, ya kan, customer. Nah, itu Mas Edwin menargetkannya itu ke siapa, atau ke orang umum kah, atau ada yang kayak mahasiswa yang datang ke konveksinya Mas Edwin, atau selain usahanya sendiri itu ada Mas? Oke. Kalau customer sebenarnya saya lebih ke tipikal customer custom ya teman-teman. Customer custom itu adalah customer yang memang dia membuat kebutuhannya itu untuk dirinya sendiri. Itu seperti misal kedinasan, terus teman-teman mahasiswa gitu. Karena memang saya belum bisa fokus di distro karena salah satunya juga keterbatasan tim. Tapi alhamdulillah dari customer itu juga termasuk 80% pendapatan saya dari situ kayak gitu. Karena memang ya itu lika-liku di dalam konveksi. Cuman untuk saran saya bagi teman-teman gitu ya,
yang namanya usaha itu tetap kalian harus punya brand identity-nya sendiri. Walaupun brand identitas kalian itu ternyata hanya 20% dari penjualan kalian. Setidaknya ketika orang nanya, kamu jualan apa sih mas? Aku jualan baju mas, aku jualan konveksi. Kayak gitu. Jadi ketika mereka nanya, ya saya jualan itu. Tapi otomatis kan ada pertanyaan kedua. Oh jualannya ini ya mas. Kalau misal saya mau buat kemeja bisa nggak mas? Nah di situ baru kita projectin. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang brand identitas suatu UMKM itu memang bisa menjadi jembatan untuk kita menemukan revenue yang lain yang lebih besar kayak gitu. Dan itu biasanya memang juga sering ditemui. Contoh coffee shop. Kalau kita berbicara coffee shop yang jual apa sih? Kopi kan. Brand identitasnya otomatis kopi. Tapi kalau kita berbicara terkait omset di ranah coffee shop itu pasti penyumbang omset paling besar itu dari ranah makanan. Ya enggak, yang nilainya itu lebih mahal makanan. Walaupun memang secara profit tetap lebih besar di kita jualan minuman. Tapi ketika orang jualan, contoh kita coffee shop, mas mau beli kopi dong, kita udah nongkrong lama, lapar kan? Ada alternatif jembatan lain untuk menjadi pendapatan. Kalau misal coffee shop ini nggak pintar, berarti kan dia nggak nyediain makanan. Tapi karena dia pintar, dia nyediain makanan, ya akhirnya daripada kita pindah jauh, apalagi musim misal kayak gini hujan, mending kita makan di sini sekalian. Harganya juga mungkin sama kalau kita keluar segala macam. Nah, sama halnya dengan saya gitu. Orang beli kaos ke saya, beli kaos brand duluran Indonesia ke saya. Mereka pakai nyaman. Suatu saat mereka butuh pengadaan, entah itu karang tarunnya mereka, keluarganya mereka, atau organisasinya mereka. Mas, saya mau bikin ini mas, bisa nggak ya? Oke mas, bisa. Kayak gitu. Karena memang produksi kita juga menyanggupi, ya udah, kenapa nggak kita terima? Kayak gitu. Dan itu kan memang juga jadi revenue tambahan. Jadi pintar-pintarlah dalam mengelola pemasukan perusahaan. Oke, nah mas, tadi terlewatkan buat satu lagi promosinya mas. Promosinya tuh gimana? Pas dulu mas kayak mungkin bagian brosur kan bisa jadi. Ya. Kalau promosi itu saya sebenarnya memang dari dulu lebih kuat di offline ya. Kayak gitu. Kalau saya kan sebenarnya secara garis besar dari saya pribadi itu mengkategorikan promosi itu tetap ada dua, offline sama online zaman sekarang. Online itu ya banyak, ada ads ya, termasuk WhatsApp ya juga online kayak gitu. Cuman kalau untuk ads saya sebenarnya belum main banyak. Saya baru memang di FB ads sama Insta ads, tapi itu juga nominal belum banyak. Hanya sebagai review materi saya tentang periklanan online kayak gitu biar nggak terlalu. Tapi alhamdulillah pemasukan saya lebih banyak di customer offline. Dalam artian itu dari dulu saya paling sering itu bisnis apapun, termasuk ketika saya membantu bisnis keluarga itu teknikal saya yang pertama saya gunakan ring 1 yang ada di WhatsApp saya. Jadi benar-benar saudara, grup teman saya tawarin kayak gitu. Dan mereka tuh paham benar bahwasanya mereka itu paham banget tentang saya. Saya itu nggak cuma nawarin tentang konveksi. Jadi kan memang alhamdulillah keluarga saya ada yang punya usahanya masing-masing dan saya membantu. Jadi kadang-kadang satu teman saya tawarin dari awal saya nawarin ke dia memang konveksi saya. Terus yang kedua saya misal lagi megang ayam petelur, saya tawarin ayam petelur. Yang ketiga saya lagi megang pertaniannya keluarga, saya tawarin pertanian keluarga. Terus yang sekarang saya lagi mencoba karir di F&B, saya juga tawarin F&B-nya juga di Kali kayak gitu. Dan itu alhamdulillah worth it semua. Dan mungkin memang kekuatan saya adalah di marketing, jadi ya saya belum terlalu berat untuk menjalankan di offline. Walaupun sebenarnya mungkin kalau saya masuk di online itu bisa lebih masif lagi. Tapi memang dari saya yang paling utama adalah silakan teman-teman tetap belajar marketing online ya, karena itu adalah memang one way kalian untuk bisa menjamah atau mencakup semua elemen gitu. Yang penting kalian memang bisa mencerna, yang penting kalian bisa mengelola datanya, seperti itu.
Nah itu teman-teman tadi masalah customer dan promosi yang dilakukan oleh Mas Edwin itu ya, apalagi kalau bukan orang-orang terdekat kita, mau itu teman, mau itu keluarga. Jadi manfaatkan hal yang orang-orang terdekat kita dulu, baru kita memanggil orang yang mungkin bisa kita ajak kolaborasi dalam usaha. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya Mas Edwin ya, ada nggak kayak jangan kata-kata buat motivasi mahasiswa yang mungkin dari mulai setelah mendengarkan podcast pada hari ini menjadi motivasi lah intinya, kasih quotes dong gitu. Kalau kata teman saya itu tidak ada kata-kata, yang penting bukti nyata. Asik. Tapi nggak gini. Nanti ada di sini ya. Ahmad itu saya kutip ya, Ahmad 2022 itu kawan saya di Kalih, dia seorang barista yang dia sering bikin quotes itu ya, nanti bisa kalian kutip semua. Tapi gini, kalau untuk motivasi atau last word, last advice saya buat kalian ya, apapun itu di dunia ini gitu ya, saya berbicara global sekalian, apapun itu di dunia ini itu yang penting dilakuin dulu mas mbak gitu. Teorimu boleh segunung, tapi itu akan menjadi dataran hampa kalau kalian itu nggak pernah melakukan satu aksi-aksi terkecil. Kayak gitu. Percayalah, satu aksi-aksi terkecil yang kalian lakukan itu lama-lama akan membawa kalian itu melakukan suatu aksi yang besar kayak gitu. Dan silakan dan kita mengerucut ke teman-teman mahasiswa, janganlah jadi mahasiswa yang wacana. Wacana itu cukuplah, wacana hanya terkait holiday-nya aja. Kayak gitu. Kan sering nih kalian holiday, yuk kita jalan-jalan kemana akhirnya nggak terrealisasi. Sudah, kalau itunya saya oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk masa depan kalian, kalau untuk hal-hal tentang dunia kalian atau yang memang urgensinya kalian, tolong itu direncanakan. Baik itu usaha, kelulusan, itu silakan gitu. Dan silakan diprioritaskan. Kalian boleh sibuk usaha, tapi tetap jaga amanah orang tua kalian, yaitu lulus nomor satu. Itu ya. Saya dulu soalnya juga mendapat nasihat itu, lulus adalah nomor satu. Gitu. Ya walaupun kalian sibuk apapun kalian, sekaya apapun kalian, semandiri apapun kalian masih memegang pundak harapan dari orang tua kalian. Yang pertama lulus. Dan kalau kata dekan saya dulu adalah skripsi terbaik adalah skripsi yang selesai dan lulus. Bullshit kalian mau ngomong skripsi itu judulnya A B C D E mata kuliah terbaik. Kalau saya kan biologi ya. Misal paling gengsi kan dulu kalau misalnya kita bahas tentang genetika gitu ya, percuma kalian mata kuliahnya atau skripsinya genetika tapi lulusnya 10 tahun. Mending kalian ambilnya ekologi, lulusnya 4 tahun selesai kan. Yang dicari apa sih? Lulus teman-teman ya. Baru kalian itu nanti kalian itu sesuai dengan passion kalian kayak gitu. Dan satu kutipan lagi nih yang saya benar-benar ingat dari salah satu dosen saya, Bu Heksa di biologi. Tempat kalian kuliah, kalau dulu bilangnya biologi ya, fakultas biologi yang saya sebenarnya sih tempat kalian kuliah atau sekarang dimanapun kalian berada itu memang tidak bisa menjamin kalian menjadi sukses. Tapi tempat kalian kuliah itu sudah pasti akan menjadi salah satu jalan kalian untuk menjadi sukses itu. Jadi jangan pernah mengkerdilkan dimanapun kalian berada, fakultas apapun, universitas apapun kayak gitu. Mungkin kalian di universitas yang grade-nya C, tapi kalau mental kalian adalah di universitas grade A, itu kalian akan beda hasilnya. Mending kalian nggak rugi uang karena misal bayarnya lebih murah, tapi mental kalian jadi, daripada kalian di universitas grade A tapi mental kalian universitas grade C kayak gitu ya. Itu saran buat saya. So intinya lakuin. Rencana boleh banyak, tapi percuma kalau kalian nggak ngelakuin sedikit pun. Lakuin aja. Perkara salah, perkara kesandung, perkara jatuh itu urusan biasa. Yang penting kalian ngelakuin. Udah, itu mas. Itulah teman-teman, dari tadi kita berbicara panjang lebar sampai berdasarkan motivasi yang agak panjang juga dari Mas Edwin. Intinya lakuin yang ada di depan kalian. Mungkin ada di depan kalian itu menghadapi ujian skripsi, selesaikan, cepat-cepat lulus.
Tuh. Ya itu buat saya juga sih. Itu aja sih Mas Edwin. Terima kasih buat Mas Edwin atas podcast dan sedikit wejangannya, dan teman-teman yang nonton podcast pada kali ini terima kasih sudah menyempatkan. Sampai jumpa di podcast Simanera tahun depan. Bye bye. See you. Assalamualaikum.